Dalam kemenangan tersebut, Jens Reven berhasil tampil luar biasa, di mana dirinya selalu menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Timor Leste. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, selepas kemenangan Indonesia menang telak 6-2 dan selepas dikritik hebat, dikritik secara terus-menerus oleh netizen Indonesia, akhirnya Indra Sapri menurunkan pemain keturunan Jens Reven dan juga Welber Jardim. Jadi 100% secara totalnya saya melihat perlawanan Indonesia telah berubah 100%, 100% ataupun 100% dengan kemasukan Jens Reven dan juga Welber Jardim. Dan kalau melihat permainan Jens Reven ya dari awal sehingga akhir, sebenarnya dari segi penguasaan bola Jens Reven ini masih kurang lagi dari segi penguasaan bola. Tetapi dia pandai mencari peluang dan juga Jens Reven ini tidak egois guys. Dia selalu memberi assist kepada teman-teman untuk mencetak gol. Dan hantaran-hantaran through ball, kemudian hantaran pendek dan menciptakan peluang yang baik untuk temannya mencetak gol. Itu kelebihan kepada Jens Reven ini. Seorang pemain yang bagus, dia tidak egois, dia tidak pentingkan diri. Malah dia coba memberikan yang terbaik untuk teman-temannya mencetak gol. Itulah yang ada pada Jens Reven. Oke, Welber Jardim pula. Seorang pemain yang tenang, seorang yang pemain yang tahu, punya ide yang baik, punya passingan-passingan yang akurat, dan juga dia bisa memimpin gelandang tengah itu dengan baik sekali apabila diberi peluang bermain oleh Coach Indra Sapri ini dari awal sehinggalah ke akhir 90 menit. Sebab itu saya katakan di video sebelum ini, Indra Sapri perlu memberikan peluang pada dua pemain ini bermain daripada awal, karena mereka juga ingin mencipta mood ataupun semangat ataupun chemistry dari awal itu sampailah akhir perlawanan itu untuk mereka mendapat yang terbaik sebenarnya. Jadi Welber Jardim telah memberikan yang terbaik di gelandang, dapat kontrol penguasaan bolanya, dia dapat mencipta peluang-peluang yang baik kepada penyerang dan juga dapat membantu teman-temannya di pertahanan pula. Oke guys, kita simak dulu video ini. Nggak mau hat-trick demi tim. Visi main Reven buat Coach Indra kaget. STY tak pernah gagal cari pemain. Oke, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Sudut sudah dilakukan. Jadi kebetulan terhadap tendangan sudut di menit ke-18. Timnas Indonesia U19 akhirnya kembali meraih kemenangan dalam lanjutan ASEAN Cup. Kali ini skuad asuhan Indra Syafri tersebut menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yakni 6-2. Sebuah kemenangan yang membuat Indonesia lolos ke babak semifinal. Dalam kemenangan tersebut, Jens Reven berhasil tampil luar biasa, di mana dirinya selalu menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Timor Leste. Tercatat tidak hanya gol, pemain berusia 18 tahun itu juga mampu menyumbangkan assist. Sebuah aksi yang pastinya membuat Indra Syafri kaget, karena sebelumnya dirinya lebih sering mencadangkan pemain kelahiran Belanda tersebut. Dan untuk itu inilah aksi Jens Reven saat Indonesia melawan Timor Leste. Pembuktian Jens Reven bersama Indonesia U19 lawan Timor Leste, bermain full 90 menit. Iya, dalam beberapa hari kebelakang nama Jens Reven menjadi sorotan di kubu Timnas Indonesia. Sorotan itu muncul karena dirinya jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Coach Indra Syafri. Dalam dua pertandingan awal Timnas di ASEAN Cup, Jens Reven hanya bermain di babak kedua. Namun meski begitu, dirinya tetap berusaha untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hasilnya Jens Reven akhirnya mencetak gol saat Indonesia melawan Filipina. Gol yang membuat Jens Reven begitu emosional, karena gol tersebut adalah gol perdananya bersama Timnas Garuda.
Setelah mencadangkan Jens Revan dalam 2 pertandingan, Coach Indra kemudian mencoba memainkan pemain tersebut dari awal pertandingan, di mana momen itu terjadi saat Indonesia melawan Timor Leste. Sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Jens Revan. Karena jika bermain bagus bisa saja dirinya akan selalu menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U19. Oke guys, sebenarnya memang pemain ini sebenarnya memang sudah punya pengalaman. Tidak perlu diletakkan di bangku cadangan. Sepatutnya pemain Jens Revan dan juga Wilbur Jahdim ini akan bermain di first 11 dan full minute bermain 90 menit. Kalau saya coach lah, saya tidak akan bagi dia di bangku cadangan nih guys. Saya akan bagi dia main full 90 menit. Kecuali kalau dia mungkin staminanya kurang, kebugarannya kurang, mungkin boleh diletakkan di bangku cadangan. Tapi kalau dia masih cergas, stamina baik, keinginan bermain, semangat itu, punya pengalaman, itu perlu dimainkan di first 11 ya. Oke. Kita nampak sendiri bila main first 11, pemain ini gunakan segala pengalamannya untuk memimpin tim ini. Pembuktian Jens Revan jadi predator di depan kotak penalti. Kesempatan yang diberikan oleh Coach Indra akhirnya benar-benar dimanfaatkan oleh Jens Revan, di mana pada babak pertama dirinya langsung memborong 2 gol untuk timnas Indonesia. 2 gol yang membuat Indonesia saat itu kembali mengungguli Timor Leste, sekaligus menjadi gol ketiganya di sepanjang turnamen. Gol itu juga membuat Jens Revan membuktikan jika dirinya bukanlah striker sembarangan. Sudut sudah dilakukan. Jadi kebetulan dalam. Tengok, dia pandai cari ruang untuk cetakan gol tuh guys. Dengan sudut yang dilakukan. Gak mau hat-trick demi membantu Arkan Kakak cetak gol perdana. Pada babak kedua, Jens Revan mendapatkan kesempatan untuk mencetak hat-trick. Namun kesempatan itu ia urungkan. Karena secara mengejutkan Jens Revan memberikan peluang kepada Arkan Kakak. Mendapatkan umpan dari Revan, Arkan Kakak langsung memanfaatkannya untuk menjadi gol. Itu adalah gol perdana Arkan Kakak di kompetisi tersebut. Dan uniknya gol tersebut datang berkat bantuan dari Jens Revan, pemain yang selama ini menjadi cadangan di timnas. Nah, tengok. Ini pemain yang sangat baik nih, Jens Revan ini. Dia tidak egois guys. Memang pemain yang punya kualitas yang tinggi. Dia tahu bermain secara berpasukan tuh bagaimana. Ini bukan bermain secara individu kan, ini bermain secara berpasukan. Jens Revan cetak 3 assist versus Timor Leste. Asisnya ke Arkan Kakak menjadi 1 dari 3 asis yang dicetak oleh Jens Revan di pertandingan tersebut. Sebelumnya jelang babak pertama usai, Jens Revan memberikan asis tak sengaja untuk gol dari Vigo Dennis. Dan pada babak kedua, selain asis ke Arkan Kakak, Jens Revan juga membuat 1 asis lagi untuk gol yang dicetak oleh Kaviator. Tentu sebuah performa yang sangat menjanjikan bagi Jens Revan, karena dalam laga melawan Timor Leste ia mampu mencetak 2 gol dan 3 asis. Ini sepatutnya dia bisa mencetak gol itu tadi, tapi dia berikan kepada Arkan Kakak. Itulah menunjukkan seorang pemain yang punya pengalaman dalam tim ini. Dia main secara pasukan. Buat Indra Syafri sadar. Aduh. Apa yang ditunjukkan oleh Jens Revan seharusnya membuat Indra Syafri sadar. Untuk kedepannya, pelatih asal Sumatera Barat itu harus kembali memainkan Jens Revan dari menit pertama. Alasannya adalah karena kualitas Jens Revan sudah terbukti di lapangan. Sementara Arkan Kakak untuk sementara lebih baik dicadangkan dulu. Karena pemain Persis Solo tersebut saat ini masih dalam performa yang meragukan. Sinteyong tak pernah salah pilih pemain. Aksi dari Jens Revan dalam pertandingan melawan Timor Leste sekaligus membuktikan jika pemain pilihan dari Sinteyong tak pernah gagal. Sebagai tambahan info saja, Jens Revan adalah pemain rekomendasi dari STY. Setelah direkomendasikan STY, Jens Revan langsung menjalani proses naturalisasi.
Setelah prosesnya selesai, kini dirinya bisa bermain untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup. Dan kualitas Jens Reven terbukti meski sempat dicadangkan oleh Indra Syafri. Kalau pilihan Sinteyong, memang pemain itu berkualitas. Sinteyong punya insting yang bagus memilih pemain, guys ya. Lebih lanjut, dalam laga melawan Timor Leste sendiri, Indonesia akhirnya menang dengan skor 6-2. Selain 2 gol dari Jens Reven, gol dari timnas Indonesia lainnya dicetak oleh Vigo Dennis, Arkan Kakak, Kadek Arel, dan 1 gol indah dari Kaviator. Kemenangan tersebut kini membuat Indonesia memastikan lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal nanti, Indonesia akan bertemu antara Thailand atau Malaysia. Tentu sebuah pertemuan yang pastinya menarik untuk ditunggu. Thailand atau Malaysia, guys. Kalau Malaysia menang lawan Thailand, maka Indonesia akan jumpa Thailand. Tapi kalau Thailand menang ke atas Malaysia, maka Malaysia akan ketemu dengan Indonesia. Jadi itulah aksi terbaik dari Jens Reven saat membawa Indonesia seru, meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste di babak lanjutan ASEAN Cup U19. Oke guys, Jens Reven cetak 2 gol dan 3 assist untuk membantu timnas Indonesia U19 mengalahkan Timor Leste 3-2. Dan dari segi teamworknya bagus, dari segi memang dia punya talenta, memang dia punya bakat, memang dia punya pengalaman, dan dia perlu bermain di babak awal first 11 sehinggalah di menit akhir 90 menit. Selagi mana dia masih cergas, punya kebugaran, punya stamina yang baik, mainkan dia sepenuh masa, dia akan lakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia U19 ini. Begitu juga Welber Jadim. Sama seperti Jens Reven, selagi dia masih bugar, staminanya baik, dan masih dapat memimpin di gelandang, mainkan dia selama 90 menit. Insya Allah Indonesia akan dapat mengimbangi siapapun lawannya. Tetapi sebenarnya untuk semifinal itulah perlawanan yang sebenarnya kita nantikan. Sama ada Indonesia akan bertemu dengan Malaysia ataupun Indonesia akan bertemu dengan Thailand. Oke, tanggal 25 Juli ini ya, Malaysia akan berjumpa dengan Thailand, dan siapa yang kalah itu yang akan melawan timnas Indonesia. Kalau Malaysia menang, Thailand yang lawan timnas Indonesia. Kalau Malaysia kalah, Malaysia akan lawan dengan timnas Indonesia, guys. Seru banget ini. Jadi kalau Malaysia lawan Indonesia, saya pasti menyokong Malaysia juga, guys. Tapi kita secara sportivitas dukung tim masing-masingnya. Nanti kita akan reaksi perlawanan itu. Siapa kalah menang kita terima seadanya, dan kita tetap mendukung kedua-duanya. Saya akan mendukung kedua-duanya, Malaysia dan Indonesia. Tetapi untuk perlawanan itu memang saya akan dukung Malaysia. Tetapi selepas perlawanan ada keputusan, kita akan terima seadanya. Dan sebenarnya kedua-dua tim ini perlu kita dukung sama-sama untuk naik ke level yang lebih baik lagi. Jadi main secara sportivitas dan juga dengan semangat yang penuh perjuangan kenegaraan. Oke guys, Arkan Kakak memang patut dia di bangku cadangan karena dia hanya mampu sebagai super sub buat masa ini. Golnya pun adalah gol daripada bantuan Jens Reven, seorang yang tidak egois, Jens Reven, yang sebenarnya dia bisa mencetak hat-trick ya dengan keadaan itu, tetapi dia sanggup memberikan kepada Arkan Kakak untuk cetak gol perdana Arkan Kakak itu. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang komen di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, jutaan terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkomentar dengan baik di ruangan YouTube ini. Dukungan kalian itu mudah-mudahan kalian merezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.